Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis ke-32 halaman 128. Baik, nanti sambil penjelasan atau pas sesi diskusi tanya jawab, hal-hal yang tadi mungkin dibincangkan ada yang perlu disampaikan, monggo. Udah jadi PR terus. Masalah Pak Otok. Hadis nomor 32 halaman 128. Judul hadisnya tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Judulnya kalau hadis itu judulnya. Hadisnya sangat singkat, la dororo wala diror, selesai. Kita baca dulu hadis nomor 32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinani al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. Hadisnya la darara wala dirara. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri, yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la dororo wa la diror. Terjemahkan, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu makna dororo dan diror. Dororo, diror. Dororo adalah menimbulkan madorot, bahaya, ya, mudorotan atau bahaya atau menyakiti, ya, pihak lain tanpa pihak lain itu menyakiti kita. Melakukan madorot ini bisa bahaya atau kerugian, melakukan sesuatu yang mendatangkan semata-mata
merugikan pihak lain, menimpakan bahaya pada pihak lain tanpa sebab dia melakukan hal yang salah. Jadi faktanya itu ada orang yang senangannya boleh teror, mancing. iya, dia suka buat masalah. Padahal bukan karena dia terganggu oleh siapapun, biasanya suka buat masalah. Nah, yang kedua, dirar itu melakukan madarat atau bahaya atau kerugian atau kerusakan, silahkan ditambah sendiri semaknanya itu, pada pihak lain karena pihak lain menimpakan madarat. Nah, dengan catatan dalam melakukan madarat ini, melakukan madaratnya ini dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Dengan cara yang tidak dibenarkan syariat itu dalam melakukan madarat, walaupun membalas, sifatnya membalas pihak lain dengan menimpakan madarat, tapi juga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini dilar. Prinsipnya kedua-duanya dilarang, baik dororo maupun dilar. Keduanya dilarang, tidak boleh dilarang. Nah, ini hadis ini menurut para ulama walaupun singkat tetapi menjadi kaidah penting dalam persoalan fikih. Maka menimpakan madarat dengan alasan dan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat itu boleh. Misalnya memberlakukan hukum qisas, jelas menimpakan kerusakan, madarat, bahaya bagi pihak lain, tetapi karena memang ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seseorang yang membunuh, maka terkena hukum qisas, sehingga dia juga harus dibunuh. Pelaku zina muhsan, maka dia harus dijatuhi hukum rajam, lempari batu sampai mati. Itu jelas menimpakan madarat. Tapi karena alasan, sebab dan tata caranya sesuai dengan ketentuan syariat, kabur. Yang tidak boleh seperti apa? Misalnya dalam jual beli melakukan penipuan, jelas menimpakan madarat pada pihak lain. Baik pihak lain yang ditipu itu memang pernah menipu kita,
atau tidak pernah menipu, dua-duanya nggak boleh. Kalau pernah ditipu, tak harus bisa ditipu, nggak boleh juga. Ya. Tapi menetapkan hukuman kalau memang alasannya benar secara syariat diterima, pelaksanaannya memang sesuai dengan syariat, maka boleh menimpakan mati. Terbukti penipuan dilakukan si fulan, misalnya ada bukti atau saksi dan sebagainya, itu nanti di hadis berikutnya. Ya. Kalau ada dakwaan, maka pihak yang mendakwa itu harus menghadirkan ya bukti dan saksi. Sedangkan orang yang tidak menerima tuduhan, dia harus berani bersumpah nanti hadis berikutnya. Ya, ada problem. Kalau secara hukum terbukti melakukan kesalahan, lalu kemudian dalam syariat ada ketentuan hukumnya seperti apa, maka menjatuhkan hukuman ini berarti kan menimpakan madharat yang seperti itu boleh karena ada alasan yang oleh syariat digunakan. Pernikahan misalnya, orang melakukan pernikahan tetapi dengan niat untuk menimbulkan madharat, termasuk pernikahan yang haram. Ya, jadi apa namanya? Contoh kasus pernikahan itu kan hukum asal dari pernikahan, kan nikah itu masuk dalam persoalan muamalah. Kaidahnya di dalam fikih al aslu fil muamalati atau fil asya'i al ibahah. Hukum asal muamalah yang bukan hal yang bersifat ritual peribadatan, hukum asalnya al ibahah, mubah, boleh. Hukum asal nikah itu mubah, tapi dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, tergantung unsur-unsur yang membersamai. Ada orang yang menikah tapi dengan maksud untuk menimpakan madharat, kerugian atau bahaya bagi yang dinikahi, maka ini pernikahan yang haram. Pakai dalil la darara wala dirar ini. Contohnya bagaimana? Seseorang yang mengidap penyakit AIDS misalnya, ya jelas-jelas positif ya, kemudian mau menikahi si fulan, nah ini pernikahan yang haram karena pasti akan menimbulkan madharat, pasti ya. Nah, begitu. Jadi ini bisa masuk pada persoalan pernikahan, masuk pada pernikahan, pada persoalan jual beli, masuk pada persoalan-persoalan yang lain. Ya, atau misalnya menceraikan, ya, menceraikan istri atau apa namanya, bukan apa sih? Dia tidak akan melakukan hubungan dengan istrinya. Di dalam Islam itu dibatasi ya sampai maksimal 4 bulan. Sebelum 4 bulan harus jelas mau dicerai atau tetap menjadi suami istri. Nah, apa namanya, di masa jahiliyah itu bila tanpa batas waktu ya, dirujuk kembali, nanti dicerai lagi dan seterusnya tanpa batas. Dan ini menimbulkan madharat yang seperti itu tidak diperkenankan dan seterusnya. Nah, apalagi contohnya banyak. Jadi hal-hal yang menimbulkan madharat bagi pihak. Kalau di kehidupan yang mungkin tidak masuk secara tegas hukum-hukum fikih, tapi
merujuk kepada hadis ini, maka kemudian bisa ketemu hukumnya seperti apa. Karena hadis ini kemudian menjadi kaidah di dalam menetapkan hukum. Contoh sederhana, baju, lampu lalu lintas itu kan jenengan oleh Quran hadisnya rata ketemu. Bukan berarti terus kemudian melanggar lampu lalu lintas itu terus sholat dosa. Ya. Nah dalilnya hadis ini la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menjadi bahaya bagi pihak lain. Ya, kalau kemudian kita tidak patuh dengan rambu-rambu itu bisa membahayakan diri maupun orang lain, maka masuk larangan di situ. Di problem apapun nanti akan bisa muncul yang melalui hadis seperti ini atau kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi kaidah, maka menjadi ketemu hukumnya. Saya pikir seperti itu. Ya, ada hadis-hadis yang di awal kita sudah sampaikan, Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang walaupun singkat tetapi mengandung makna yang sangat luas dan menjadi pokok-pokok persoalan. Imam Asy'uti bahkan mengatakan ini merupakan seperempat dari keseluruhan masalah agama bertumpu pada hadis ini. Tidak boleh misalnya berupaya untuk melakukan sesuatu yang manfaat tapi malah menimbulkan madharat. Tidak boleh menghilangkan madharat tapi malah mendatangkan madharat yang lebih besar. Itu mas dengan kaidah ini. Misalnya kasus kemarin ditanyakan di sini, boleh enggak kalau di depan kita lewat Pak Lurah terus kita bunuh gimana? Ya, kita mau menghilangkan madharat tapi bisa menunjukkan madharat yang jauh lebih besar, menjadi haram hukumnya gitu. Walaupun berupaya menghilangkan madharat tapi madharat lebih besar akan datang. Kenapa? Karena saat ini ya kewenangan, kekuasaan, media dalam kekuasaan musuh gitu. Kita melakukan tindakan apapun bisa dibalik opininya. Maka seperti yang dilakukan Nabi di saat kekuatan kaum muslimin masih lemah, tidak melakukan perlawanan, walaupun disiksa, dicela, ya, dibunuh. Nabi diam saja. Para sahabat juga tidak boleh melakukan perlawanan kepada Nabi. Nabi yang mengatakan sabar, sabar. Gitu. Belum waktunya, karena belum punya kekuatan yang bisa menghentikan kemungkaran itu. Tapi tatkala sudah jadi kekuatan yang diperhitungkan, barulah izin berperang diturunkan oleh Allah. Udina lilladina yuqatiluna, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas. Nah, jadi datang izin itu tidak langsung, tapi pada satu kondisi tatkala kaum muslimin memiliki kekuatan, dan tidak mendatangkan madharat yang lebih besar, tapi bisa mengurangi bahkan menghilangkan madharat. Nah, ini banyak persoalan bisa dirujuk pada hadis yang singkat. Masuk aturan di sekolah, masyarakat, di madrasah, pesantren. Bisa, ya. Kalau sesuatu itu bisa mendatangkan bahaya, kerusakan, kekacauan, larangan merujuk pada hadis. Kalau konteksnya dalam mencari nafkah kan, jadi dia pergi biar 6 bulan lebih atau setahun lebih, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu mencari nafkah apa juga masuk ke hadis ini? Satu, mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami, gitu ya, untuk menafkahi istri, untuk keluarganya. Tapi bagaimana dalam melakukan kewajiban juga tidak ada sesuatu hal-hal yang dilarang itu kemudian dilanggar. Nah, itu ujiannya di situ. Maksudnya adalah kalau kita menghadapi satu fakta yang tidak ideal, perjuangannya adalah bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah yang tidak benar itu kemudian diperbaiki. Kedua, atau ada
ada alternatif yang lain yang memungkinkan kita tidak harus sampai melanggar tuntunan agama. Perjuangan pada sisi itu, ya. Agar apa, kita tidak begitu saja menyerah dengan keadaan, walaupun nanti ada kondisi darurat. Nah, di dalam syariat ada kondisi darurat. Darurat itu bisa jadi kita ketemu sesuatu yang jelas ini dilarang, tapi kalau kemudian kita tidak melakukannya, kita terancam bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah bisa mengancam keselamatan atau kehidupan kita. Maka kondisi darurat ini bisa mengubah hukum yang tadinya dilarang menjadi boleh dalam batas kedaruratan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan apa yang tadinya terlarang. Tapi meskipun ini darurat dan dalam batas darurat itu boleh, ya, itu semata-mata untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang mengancam keselamatan jiwa tadi. Kalau sudah teratasi, hukumnya kembali lagi, ya, menjadi haram terlarang. Ya. Kalau dalam Quran kan contoh kasusnya makanan yang haram, makanan haram. Kalau seseorang benar-benar kelaparan, tidak ada makanan yang lainnya, tidak segera makan, ini bisa terancam keselamatan jiwanya, maka makan yang haram di situ menjadi boleh, ya, menjadi boleh. Tapi dalam batas mengatasi kondisi darurat. Terus di pol-polri mumpung itu sok parking ya, tidak boleh mumpung. Iya, nggak boleh juga. Kalau sudah teratasi harus dicukupkan di situ. Nah, dalam mencari nafkah juga begitu. Mungkin nggak kita cari alternatif lain yang tidak harus melanggar tuntunan agama, ya? Atau bisa nggak mensiasati, ya, pekerjaan kita sehingga tuntunan agama tetap bisa dilaksanakan, ya, seperti itu. Kalau memang kondisinya masuk darurat tadi ini, pokoknya harus cari nafkah, kalau enggak mau makan apa dalam sekian waktu tertentu, memang ini bisa masuk kategori darurat misalnya. Tapi kan tidak darurat selamanya. Masa sak pensiunnya darurat terus. Jadi satu periode. Perjuangannya di mana? Jadi satu periode, misalnya TKI dia satu kontrak. Iya. Istri menjadi TKI. Iya. Atau sebaliknya Pak? Atau sebaliknya. Iya. Ini sebetulnya ya, kalau yang jadi tenaga kerja yang perempuan kan, ya, ini kan jelas yang laki-laki bertanggung jawab ini. Karena sebetulnya wanita tidak punya kewajiban untuk bekerja kan. Ya, ini laki-laki harus bertanggung jawab. Kalau laki-laki yang jadi TKI, ini kalau TKI, kalau laki-laki yang bekerja, maka kewajiban kepada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya nggak boleh diabaikan. Jadi dulu Umar bin Khattab pernah ngirim pasukan sampai sekian lama. Kemudian satu malam dia mendengar di satu rumah, ya, ada suara perempuan yang mengungkap, ya, semacam syair kerinduan kepada suaminya. Ya, inti dari syair yang dia ungkapkan itu, kalau tidak karena takut kepada Allah, maka ranjang ini pasti sudah bergoyang. Nah, maka mendengar itu Umar kemudian, ya, hanya nggak langsung pada saat kejadian, ya, yang kemudian dari masukan itu dia tanya, wanita itu paling lama kuat menahan berapa lama? Saya lupa, di situ 3 bulan atau 4 bulan. Nah, setelah dia dapat jabatan, kemudian dia menetapkan hukum sebagai pemimpin kaum muslimin, paling lama pengiriman pasukan itu dalam untuk peperangan sampai 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu dia harus pulang diganti dengan pasukan itu. Artinya apa? Aturan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan syariat. Bukan syariatnya yang dikalahkan oleh, ya, keadaan yang belum ideal. Nah, memang problemnya kewenangan untuk menetapkan aturan itu, ya, mungkin belum pada diri kita.
orang yang diberi kewenangan untuk menetapkan aturan tidak berpihak kepada syariat sehingga mendakwah ini selalu perjuangan bagaimana keberpihakan itu kepada pembuat syariat sehingga agama bisa dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk sholat, puasa, haji, tapi sampai kepada kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Nah, proses ke sana mungkin tidak langsung berhasil, tapi yang penting ikhtiar sungguh-sungguh yang kita jalani. Ya, mulai dari lubuk terkecil, sidik-sidik kita yang punya kewenangan, yang punya pemilik usaha coba diterapkan pada lingkup terkecil. Nanti banyak yang memperlakukan itu, kemudian semakin meluas. Tuntunan beragama dalam pekerjaan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mulai pada diri kita, keluarga kita, kemudian untuk kecil-kecil mulai dilaksanakan. Dan memang ngaji seperti itu, ngaji itu untuk kemudian kita pahami tuntunan seperti apa, kemudian kita terapkan ya secara bertahap sehingga agama ini menjadi kenyataannya kita jalani tuntunan yang kemudian kita laksanakan. Kemudian itu hadis 32 ringkas tetapi memang banyak sekali persoalan hukum akan merujuk kepada dalil hadis yang ke-32. Ya, tadi sempat saya singgung hadis yang ke-33, kita langsung masuk pada hadis ke-33, ini profil hukum. Dan jenengan saya menggali, bisa coba merasakan bagaimana kalimat di dalam hadis ini sudah diungkap kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Sebelum prinsip-prinsip hukum internasional itu ditetapkan, Nabi sudah menyampaikan hal ini. Dan ini kemudian digunakan kan, diadopsi dalam hukum internasional berkaitan dengan persoalan ya penegakan hukum. Nah, pertanyaan kritisnya saya ngajari Muhammad SAW itu sopo. Iya, tidak pernah kuliah hukum. Termasuk dia bukan. Iya, disitulah kita mendapati kemujizatan dari ajaran Islam. Tidak lain itu pasti merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad berbicara dengan kemauannya, tetapi apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepadanya. Seperti itu hadis yang mengatakan tubuh manusia itu terdiri dari 360 persendian. Itu kan sudah berapa abad yang lalu dikatakan oleh Rasulullah. Itu terbukti di kedokteran. Itu kan sebuah ujian betul itu. Iya. Jadi orang kalau mau mencermati, memikirkan dengan sungguh-sungguh akan dapati bahwa Islam benar-benar bersumber dari pencipta manusia. Sehingga seluruh ketentuan atau syariatnya itu kok pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika dilaksanakan akan membuahkan kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Yang dilarang mesti menimbulkan madharat dan kerugian. Terus seperti itu. Kenyataan di waktu-waktu berikutnya itu bisa menjadi bukti kebenaran ajaran Islam. Baik, kita masuk di hadis nomor 33. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau yuqan nasu fi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala
seandainya yu'tonasu manusia diberi bidakwahum dengan dakwaannya, manusia diberi, dikabulkan, ya, dikasih sesuai dengan dakwaannya. Setiap kali mendakwa mengklaim itu diterima, dibenarkan, dipenuhi. Seandainya begitu, ladda'a rijalun, pasti orang-orang akan mengklaim, akan mendakwa amwala qaumin, harta satu kaum, wa dima'ahum, dan darah mereka. Jadi, maksudnya kalau setiap dakwaan, setiap tuduhan, setiap klaim itu diterima, itu menungso itu sampai naik itu kain bambu, kain dua itu, dia bisa mendakwa, mengklaim harta orang lain, ya, darah orang lain, artinya hak atas kehidupan atau kematian itu kalau hanya didasarkan oleh dakwaan atau tuduhan, maka yang terjadi pasti kezaliman, ada pihak pasti dirugikan, ya. Nah, ini yang mengatakan seandainya setiap orang diberi sesuai dengan dakwaan atau klaim mereka, maka orang-orang akan mendakwa harta satu kaum atau darah satu kaum. Walakin al-bayyinata, walakin akan tetapi, ya, walakin al-bayyinata bukti, harus ada bukti. Tidak cukup dengan dakwaan, tidak cukup dengan tuduhan, tidak cukup dengan klaim, ya, tapi harus ada al-bayyinah, bukti. Alal mudda'i, ya, atas orang yang mendakwa, atas orang yang mengklaim tadi. Jadi dia wajib memiliki bukti, ya, sesuai dengan dakwaannya, sesuai dengan tuduhannya itu. Wal yamin, dan sumpah ala man angkaro, sumpah wajib atas man angkaro, siapa yang mengingkari. Kalau yang dituduh itu tidak terima, dia wajib bersumpah. Yang menuduh wajib ada bukti, yang mengingkari tuduhan wajib bersumpah. Nah, sehingga kalau orang menuduh tapi tidak bisa mendatangkan bukti, nggak bisa diterima tuduhannya. Orang mendakwa menuduh disertai bukti, kemudian yang mengingkari tidak mau bersumpah, dia tidak bisa diterima. Dia harus berani bersumpah. Kalau tidak, maka yang menang adalah pihak yang mendakwa. Ya. Nah, ini kan prinsip-prinsip hukum, ya, yang sudah diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekian abad 14-15 abad yang lalu. Nah, baik. Jadi dari sini kita mendapati bagaimana Islam berupaya untuk menegakkan keadilan, ya, atau menghilangkan kezaliman. Jangan sampai orang berbuat zalim sekadar berdasarkan tuduhan semata. Ya. Nah, kalau ada buktinya, ya, baru kemudian bisa ditegakkan hukum, dan orang yang mengingkarinya dia wajib bersumpah. Di halaman 131, ya, ini secara ringkas saja sesuai dengan yang tertulis di sini, nanti saya berikan beberapa penjelasan. Satu, syariat Islam sangat berkeinginan memelihara harta dan darah manusia. Di lafal hadis ini disebutkan amwala qaumin wa dima'ahum. Maqasid syariah, maksud dari pensyariatan, tambahkan bagaimana yang disinggung di poin pertama itu terkait dengan persoalan hukum. Maka kita akan mendapatkan penjelasan bahwa penegakan hukum di dalam Islam itu dimaksudkan untuk apa? Untuk memelihara 5 hal. Maqasidus syariah.
Anak apa? Anak itu tandanya apa? Maqasidus syariah, maksud pensyariatan, maksud dari syariat Islam itu apa? Hifdzu, memelihara hati, agama. Hifdzun nafs, memelihara jiwa. Hifdzul akal, memelihara akal. Hifdzul mal, memelihara harta. Satu lagi apa? Agama, jiwa, akal, harta, turunan. Akal sudah. Hifdzul aqli, hifdzul mali, hifdzul nafsi, hifdzul din. Ada 5. Lupa ya. Nah, yang disebut di hadis ini kedua, al-mal, ya. Kemudian apa namanya, dima'ahu, itu nafs, jiwa, darah. Itu nasl, baik keturunan. Coba nanti dicek. Nomor 5 saya lupa. Orang yang mengklaim jika mampu mendatangkan bukti atas klaimnya, tujuannya tadi, ia diberi keputusan menurut pengakuannya. Kalau bisa mendatangkan bukti, sudah kita sampaikan. Pendakwa, penuduh, pengklaim, ya, maka dikasih keputusan sesuai dengan dakwaan jika ia bisa mendatangkan bukti. Ya. Lakin dal bayyinata al-mudda'i. Bukti ialah segala yang dapat membuktikan kebenaran dan menjelaskannya sebagaimana yang telah, ya, kita jelaskan. Bukti itu bukan hanya 2 orang saksi atau seorang saksi, tapi semua yang dapat membuktikan kebenaran, maka ia adalah bukti. Jadi saksi masuk ke dalamnya, ke dalam pembuktian. Ada, ya, saksi, ada bukti. 3. Sumpah wajib bagi pihak yang mengingkari. Wal yaminu ala man ankara. Sumpah atas orang yang mengingkari, yakni yang mengingkari pengakuan orang yang mengklaim, yang mengingkari dakwaan ketuduhan tadi. 4. Seandainya orang yang mengingkari tersebut mengingkari dan mengatakan aku tidak mau bersumpah, dia menolak bersumpah, maka ia dihukumi sebagai orang yang membangkang. Artinya jika tidak mau bersumpah berarti ia telah menolak apa yang diwajibkan atasnya, maka ia dihukumi berdasarkan penolakan tersebut. Dia yang menjadi dihukum karena tidak bisa memenuhi syarat, yaitu ia bersedia untuk bersumpah. Yang dimenangkan adalah pihak yang mendakwa. Ya. Ringkasnya seperti itu. Oke, kita akhiri terlebih dahulu untuk sholat maghrib. Bagi yang ada acara mundur Allah. Jika masih ada waktu, nanti disambung dengan tanya jawab atau diskusi lainnya. Kita beri dengan bacaan hamdah.